Terbaru kasus Subang, pemilik tanah Yayasan Bina Prestasi Nasional terungkap, kenapa dikuasai Yoris. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Teka-teki tentang Yayasan Bina Prestasi Nasional dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang mulai terkuak. Seperti diketahui, Yayasan Bina Prestasi Nasional yang diketuai Yoris Raja Amanullah ini kerap disangkut pautkan dengan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan, sejumlah pengurus dan staf yayasan juga diperiksa penyidik kasus Subang. Santer beredar bahwa yayasan yang kini dikuasai Yoris itu dibangun di tanah keluarga Tuti Suhartini. Namun kabar ini langsung dibantah Yosef, suami almarhumah Tuti. Yosef mengaku tersenyum mendengar kabar tersebut. "Kalau Bapak tersenyum aja, kok bisanya membuat karangan dan cerita seperti itu?" ujar Yosef dikutip dari channel YouTube Koin 1077, Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022. Ditegaskan Yosef, tanah yayasan itu dari nol dia yang membeli. Bahkan untuk membeli tanah itu, dia harus meminjam uang kepada orang lain. Yosef juga membantah kalau tanah yayasan itu warisan dari keluarganya. Beli sendiri, bukan dari keluarga, bukan warisan. Itu betul-betul perjuangan dari nol, katanya. Disinggung tentang perjuangannya membangun yayasan, Yosef mengaku malu menceritakan karena dia berasal dari orang tidak punya. Bahkan, saat mau merintis mendirikan yayasan itu dia belum bisa menyetir motor, apalagi mengemudikan mobil yang hingga kini belum dikuasainya. Dia bahkan harus cedera patah tulang saat belajar menyetir motor. Dulu itu, makanya anak dan istri saya sengsara. Orang-orang itu tidak tahu, bagaimana perjalanan hidup Bapak yang sebenarnya, ujar Yosef menolak menceritakan perjalanannya merintis Yayasan Bina Prestasi Nasional. Kini, setelah yayasan itu berkembang pesat, Yosef justru terdepak dari yayasan. Dia bahkan tidak diberikan gaji laiknya Yoris, almarhumah Tuti dan almarhumah Amel. Sebelum kasus pembunuhan, yayasan memang dikuasai Yoris, Tuti dan Amel. Setelah kasus pembunuhan yang menimpa Tuti dan Amel, Yoris sempat memilih keluar dari yayasan. Namun hal itu tak berlangsung lama karena suami Yanti Jubaida ini kembali menguasai yayasan. Dan belum lama menguasai yayasan, Yoris mulai dibuat kesal oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya. Kekesalan Yoris ditulis dalam sejumlah status WhatsApp pribadinya. Selain merasa dijatuhkan oleh pihak-pihak tertentu, Yoris juga mengaku dikriminalisasi soal yayasan. Hanya saja, dia tidak gamblang menyebut siapa pihak-pihak yang dimaksud. Dia hanya berkoar bahwa penyidik kepolisian tidak bodoh dan tidak bisa dikibuli. Berikut status-status Yoris yang membuat ramai jagat maya. Dari awal AA udah curiga, ini ingin menjatuhkan AA di yayasan. Hahaha, Allah Maha Tahu mana yang salah dan benar. Sekarang mending netral lagi. Mereka yang minta AA yang beresin sekolah tapi mereka yang bikin ulah memojokkan AA hahaha asu, emoji tertawa. Mereka mau mengkriminalisasi saya soal yayasan. Penyidik tidak bodoh bos. Mereka orang-orang sudah terlatih, nggak bisa dikibuli hehe. Di status lain, Yoris menyebut pihak yang ingin mengkriminalisasi itu di awal memintanya untuk membenahi yayasan, tapi terakhirnya justru menyudutkan dia. Dia pun menduga hal itu karena dia sudah tahu dalangnya. Lucu-lucu, mereka yang minta buat benahi yayasan sama sekolah. Malah saya yang disudutkan, hayo kenapa? Karena saya sudah tahu dalang pengen yayasan, hehe, di luar kasus. Kekesalan Yoris ini berujung pencabutan kuasa kepada pengacara Rohman Hidayat. Yoris akhirnya pecah kongsi lagi dengan sang ayah, Yosef. Yoris Raja Amanullah menjawab tudingan dapat warisan banyak. Sebelumnya dia pernah mengaku dikriminalisasi. Sebelumnya, Yosef Hidayah memastikan tidak akan menyerahkan tanah yang kini menjadi TKP kasus Subang kepada Yoris meski sang ibu, Tuti Suhartini dan adik, Amalia Mustika Ratu sudah meninggal dunia. Seperti diketahui hingga kini pembunuh Tuti dan Amel belum juga terungkap meski kasus Subang ini sudah berjalan 10 bulan. TKP yang merupakan rumah Tuti dan Amel di Jalan Cagat, Subang itu tak terawat. Sempat tersiar kabar kalau TKP itu ternyata masih milik keluarga Yosef.
Saat dikonfirmasikan ke Yosef, dia pun membenarkan bahwa itu betul, tanah milik orang tua. Yosef tegas. Yosef dikutip dari channel YouTube Koin 1077, Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022. Diakui Yosef, sebenarnya dia ingin memberikan tanah itu kepada istrinya sebagai wujud kasih sayangnya. Bahkan, namanya juga sudah diubah ke nama istrinya. Itu tadinya kita akan bayarkan semuanya, tapi sekarang sudah terjadi kayak gini. Untuk apa? Kata Yosef dengan suara bergetar. Diakui Yosef, dia kini tidak perlu tanah atau harta lagi. Karena itu, dia akan kembalikan tanah TKP itu kepada orang tua dan keluarganya. Bapak akan kembalikan. Buat apalah? Tadinya bapak untuk anak dan istri. Begitu aja, ujarnya. Diakui Yosef, dia tidak berambisi dengan harta. Bagi dia sudah bisa olahraga, punya pikiran sehat dan bisa makan sudah cukup. Sekarang sedikit banyaknya, kita punya apapun. Betul-betul Bapak rasakan, sebagai pemberian Allah SWT. Bapak tidak berambisi kepada harta, akunya. Dikatakan Yosef, tanah yang ditempati itu tadinya akan diberikan kepada Amel. Kalau udah begini untuk siapa, katanya lagi dengan suara bergetar. Kenapa tidak diberikan ke Yoris? Yosef beralasan Yoris sudah memiliki rumah dan sudah bisa mandiri sehingga tidak perlu diberi harta lagi. Sekarang udah terjadi begini buat apa? Harapan Bapak sudah hapus pupus. Tinggal hidup sendiri, ucapnya lirih. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UP Info.